tanda pentung kuning ya, nggak bisa kameranya, padahal udah buka ini tapi nggak bisa saya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, udah berapa orang? Sudah ada 18, Pak. Oh, 19 ya sama saya. Ya, di atas ya. Kita buka aja ya, nggak apa-apa, nanti nyusul. Keburu sore ini nggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Ya, selamat sore ya. Ini sebenarnya tambahan saja, tapi kalau tidak disampaikan nanti agak susah bacanya ya. Ini nanti bisa dipelajari lagi. Jadi ini kurva psikometri. Nggak tahu praktikum semester depan ya. Praktikumnya juga pakai ini tapi besar ya. Lebih jelas itu ada di pilot plan ya. Jadi ini adalah yang sering digunakan jurusan program produksi teknik kimia, kemudian refrigerasi ya, pendingin ya, ini dipakai. Jadi ini sebenarnya banyak versi ya. Saya ini yang saya kirim itu satuannya apa? Saya nggak bisa baca ini. Satuan yang tegak ini apa ini? Coba ini yang tegak sebelah kanan. Satuan ini kilogram air atau apa gitu ya. Sedangkan yang pembacaan diagram isometrik yang saya sampaikan itu satuannya adalah kilogram. Sedangkan yang saya kirim itu LB. Kalau ini apa ini? Ini apa ini satuannya? Entalpi ini apa? Kelembapan. Jadi ini cara membaca dulu. Ini dikenalkan dulu. Coba nanti harus dikenalkan suhu misalnya ini ya. Jadi ada singkatan-singkatan itu nanti kalau baca buku juga harus kenal. Ada DB ya, dicoba di yang di WA ya, di WA. Itu dikenali dulu DB dry bulb ya. Itu adalah udara kering. Nah, udara kering itu udara masuk biasanya ya. Udara masuk. Itu udara kering namanya. Kemudian ada humidity ya. Humidity di sini ya, coba lihat tuh. Ada humidity itu yang sebelah kanan ini tegak, coba itu humidity. Nah, ini yang kanan, tegak kanan, paling kanan, coba. Paling kanan. Sumbu tegak paling, nah ini nih. Ini humidity nih, lihat nih. Humidity itu basah ya, kebasahan. Nah, ini nih, humidity itu satuannya apa ini? Saya enggak, coba dibacain satuannya. Apa, kilo apa ini? Apa itu satuan? Benar. Jadi yang ada di saya ini satuannya kilogram. Sedangkan yang saya kirim itu satuannya adalah LB. Jadi agak beda, tapi ini aja ini yang bisa dibesarkan ya, itu kilogram. Jadi humidity ya, aksesnya nanti yang horizontal ini di situ ditulis horizontal. Pokoknya horizontal ini membaca humidity ya. Kemudian relatif humidity kurva melengkung. Ini yang melengkung itu. Yang itu coba lihat tuh. Yang melengkung ada, nah ini yang melengkung-melengkung ini. Dari bawah ke atas ini melengkung itu humidity. Ini 100% paling kiri. Yang biru terakhir. Nah ini yang 100%. Kenapa hilang ya? Sebentar. Nah, maaf tadi tertutup ya. Jadi yang melengkung ini itu relatif humidity itu, lihat itu yang angka
ya. Itu relatif humidity, bacanya melengkung. Melengkung itu dari kiri ke atas, dari kiri bawah ke atas itu melengkung, ya. Kemudian udara basah terhadap entalpi ini ya, entalpi itu yang ini, yang miring ini, ya. Kilogram of trace. Coba ini ke atas lagi, ke atas. Entalpi ini. Ke atas itu gambarnya di ke atasin. Ini ini entalpi. Ya itu tuh entalpi. Jadi harus cari ini cara membaca saja. Jadi nggak ngitung-ngitungnya, tinggal diambil kemudian dipasang. Ya. Itu spesifik volume. Miring tajam ke bawah. Ini tajam yang warna biru nih, itu spesifik volume, jadi mengikuti. Nah itu ya. Ini harus kenal dulu ya. Nah, kemudian kita mulai ya. Ini misal, jadi kalau ada alat pengen mengeringkan, ini dipakai atau mendinginkan, sama aja ya. Jadi ini sebenarnya tidak sulit, tapi harus hati-hati ya cara menggambarkan, cara membaca ya. Ini coba langkah itu ya, itu bisa lah. Suhu bola kering itu horizontal, coba bola kering horizontal. Coba ini dikeatasin gambarnya, nah ini garis dari kiri ke kanan namanya bola kering. Nah ini bola kering, nah, ya gitu ya. Nah, bola kering. Nah, nanti bola basahnya di situ ada garis, nah, nanti ditarik ke atas ya. Nah, gitu ya. dB angka. Nah, di sini coba sekarang nanti di sini langkah membaca piezometrik sudahlah, kira-kira begitu. Sekarang coba ada satuannya, hati-hati ya ini. Ini satuannya dibaca benar, jadi nanti kalau ngitung satuannya dimasukkan, nanti jadi bingung kalau enggak ya. Kalau mau masukkan ya. Nah, sekarang tadi dB ya, sumbu bawah. Sekarang coba contoh yang ini aja. Contoh 1 ya. Contoh 1 coba itu di HP kamu tuh. Ya. HP 1 ya. Coba itu apa? Suhu bola kering 26, berarti kamu 26 dulu. Ditarik ke atas. Nah, suhu bola kering 26 dan kelembapan 50. 26. Bisa nggak? 26. 25, 26 ditarik ke atas lurus. Menabrak, memotong itu humidity yang 50. Ya. Humidity relatif. Nah, gitu. Humidity relatif 50 ya. Nah, gitu ya. Humidity, nah, begitu ya. Humidity harus lurus tegak, ini tegak. Jangan miring ke kiri. Tegak. Ini tegak. Tegak enggak itu? Kurang ke kanan itu merahnya. Garis merah ini kurang ke kanan ini. Kurang ke kanan. 50, mana 50, humidity 50 itu ini. Yang miring-miring ini. Jadi coba kasih titik 1 gitu. 50 itu ini. Ini rasanya kurang ke kanan merahnya. Harus sejajar dengan yang tegak. Garis merah sejajar dengan tegak. Dari 26. Coba. Ya, 26 terus tegak ya. 50. Jadi ini titiknya itu. Nah, 26 tarik tegak. Nah, 50 ini yang nah, terus ke atas ya, nggak apa-apa, terus. Ya di situ ya. Ya, oke. Kemudian titik potongnya di ini. Ditulis angka 1. Ini yang 50 nih. Itu ada humidity relatif. Ini.
kemudian ya di situ ya titiknya. Oke, titik aja ya, ditandain aja ya. Itu garis vertikal ke atas ke lembaran ya ini. Nah, kemudian nilai kelembapan nanti ya. Nah, sekarang bola kering. Nah, diukur terus bola kering yang 26 itu namanya bola kering ya, bola kering ya. Kemudian tentukan titik gratis dp sudah. Nah, kelembapan ya spesifik ratu. Jadi dari sini coba dicek ini kan titik temu, ditarik ke kanan. Nah, ini ditarik ke kanan. Coba dari angka 1 itu ditarik ke kanan, nanti ketemu ini ya. Coba dicek di situ. Kelembapan relatif ya sudah melengkung. Kelembapan spesifik nanti ya, humidity titik temu harus menuju sumbu E. Coba dari angka 1 tarik ke kanan, nah gitu ya. Nah itu tinggal baca, datar ya. Nah, itu dibaca, nah udah. Berarti ini ada ini apa? Humidity, ya, humidity tinggal dibaca ya. Itu humidity ya. Kemudian ada diagonal garis, nah itu ada nanti suhu, nah, ini sudah ada di sini ya. Kemudian dari titik 1, coba lihat titik 1 tadi, kalau mau membaca sejajar apa itu ya, yang garis ini, garis kubik ya per udara kering. Nah, itu sejajar yang biru ini, yang agak tegak itu. Coba ini, ditarik garis berapa itu? Ini sudah ketemu tinggal angkanya. Nah, itu 25 dari situ 50. Kalau itu ditarik ke bawah sebentar, itu merah benar udah di situ. Nah, ini merah itu Pak, titik potong relatif humidity 100 dengan yang merah ini, yang miring ini. Nah, itu ditarik ke bawah, itu bola basah. Nah, ya ini ya. Ya di sini ya, itu angka 1. Ini sejajar sudah merah. Kalau yang dari humidity 100 ini kan 10, 70, 80, 90, ini 100 di sini. Ditarik ke bawah. Coba garis merah ini. Dari ini nih. Dari titik potong yang garis merah miring ke kiri dengan humidity 100%. Ini kan 90, ini 100. Tarik ke bawah, coba. Itu suhu bola basahnya berapa? Nah, gitu. Coba. Nah. Bisa? Ini. Antara angka 15, 20 itu ada yang merah kena nabrak garis itu, ditarik ke bawah. Nih, yang ini. Bisa? Antara angka 15 di paling kiri relatif di 100 itu garis merah bertabrakan dengan humidity yang ini kan 90, itu ditarik ke bawah coba merah, yaitu suhu bola basah. Ini kan suhunya 26, coba ditarik ke bawah. Ya, nah ini kelembapan spesifik ya. Nah, ini sudah, ini halo, bisa narik garis
Dari Mohon maaf Pak, saya kurang paham. Jadi dari yang mana Pak? Apakah benar? ini yang garis merah ini, yang garis merah dari titik 1 ke kiri Titik itu kan 1 nabrak garis yang paling kiri. kiri ke Ya. sini Pak. Ini, coba panah kamu mana? Ini Pak, yang hijau. Ya ini nih, terus ke atas. Yang humiditas, ya di sini 100%. Oh, di sini Pak. Bukan. Yang ini, terus ini, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Bukan, bukan. Yang ini, garis miring yang merah ke kiri bertabrakan dengan ini nih, antara 15. Ya itu terus ke atas dikit. Titik kamu pernah ke, ya itu tuh, lah itu tuh. Ini, ya itu titik anggap aja 2 gitu. Garis merah ini bertabrakan dengan relatif humidity 100%. Angka 2, angka 2. Tunggu Pak. Ya. Dioperasikan, bantu itu kalau nggak bisa. Ya. Tuh ya. Ya itu. Angka 2 itu ya. Nah, dari titik ini turun ke bawah. Titik 2. Ini ya garis titik ya gitu, tegak lurus ya. Itu sekitar angka berapa ini? Ini sudah 18 atau berapa ini? 18 sekitar 17 lebih. 18. Udah tulis saja angka 18. Itu suhu bola basah ya. Coba cek. Suhu bola basah ya. Ya, nah. Ya, titik garis diagonal ke atas. Coba. Basah. Ya. Ini jadi begini. Nanti kalau kamu praktikum ya, suhu bola kering ya, coba lihat nih. Suhu bola kering itu 26. Ya, betul. Sebenarnya kalau kamu nanti suhu bola basah berarti ini 26 itu pakai termometer biasa udara, tapi begitu pengen tahu suhu bola basah, termometernya dikasih kapas basah, ditempelkan di ujung air raksa itu. Nah, berarti itu suhu bola basah sebenarnya gitu. Kalau tidak ada grafik ini. Nah, jadi itu suhu bola basah, jadi lebih kecil. Ya gitu malah ya. Nah, kemudian itu cara membaca ya. Ini cara terus kemudian jadi ini bahwa suhu 26 itu relatif humidity-nya 50%. Berarti ketemu humidity-nya di sini tidak baca. Nah, itu kan vapor apa itu vapor pressure bukan. Ini kilogram. Jadi 2, 3, 6 ya ini sekitar 11. Yang mana ini angkanya, angka yang kiri ini berarti 10 antara 10 12. Berarti humidity ratio itu sekitar 11 atau berapa ini ya, kilogram air per kilogram udara kering. Jadi ini humidity ya, humidity-nya ya. Sedangkan ini humidity relatif. Yang sebelah kanan ini nanti dipakai untuk memanaskan, menguapkan, gitu ya, menguapkan. Ya. Nah, kira-kira gitu ya. Ini cara membaca aja. Nah, nanti ada contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya, coba nanti. Jadi itu berapa itu kelembapan? Jadi angkanya ini tinggal kamu tulis nih 11 atau berapa ya tergarisnya ya. Coba dicek di sini coba suhu 25 relatif 60 ini hampir sama ya. Yang kedua ini kasusnya
suhu kedua, coba ini bandingkan. Nah, ini ya, coba yang dibandingkan, coba lihat gambarnya lagi ya. Nah, ini mirip, ini 25 hampir nempel 26 ya, coba cek 25 dari su 25 dB, berarti ini 25 dinaikkan hampir nempel tapi 60. Nah, pakai biru aja, ini nih. Nah, titik. Oke, di situ ya. Udah, berarti itu ditarik yang 60 ini titik potong ke kanan. Nah, biru aja ke kanan ya. Itu berapa kelembapannya ya? 12-an ya. Ya, 12 di sini. Di sini 12 lebih sedikit. Nah, itu apa itu? Garis lurus. Nah, itu menanti aja. Ke kanan aja. Ini nggak ada ini, bentar aja itu. Ini nggak ada garis yang biru miring ke kanan, itu nggak ada, melengkung adanya. Ini titik, anggap aja titik 4 juga boleh, 1, 2, 3. Ini yang 60 ini ditarik ke kanan. Coba angka 3, 25, nah gitu terus kanan. Berarti 12. Ini angka 12. Nah, itu jawabannya sama ini. Kelembapan spesifik, jadi kelembapan ya. Kilogram uap air atau air ya, ini kilogram, tidak ada tulisannya ya, rasionya ini kilogram air per kilogram udara kering, berarti 12 tuh jawabannya, itu udah bener tuh ya, 12 ya, gitu ya. Di situ ada angka kelembapan spesifik. Suhu bola basah berapa coba itu? Sejajar dengan merah. Coba angka 3 tadi, titik 3 tadi. Nah, coba titik 3 ini, kamu kasih titik 3 aja ini. Sejajar dengan merah yang miring ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, gitu tarik ke angka 2 ini, angka 2 besar nih. Nah, biru. Ya gitu. Terus tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ya. Nah, itu ditulis. Yang biru ditulis di atas aja 19 gitu aja lah. 19,5 di 19 juga nggak apa-apa. Ya, itu ya 19 suhu bola basah. Ya, 19 garis diagonal jenuh ya. Titik embun. Nah, 16 titik embun. Coba tadi 19 ya. Nah, coba bentar. Yang biru ini ditarik ke kiri terus. Coba yang angka 3 ini garisnya ditarik ke kiri terus sampai nempel. Yang biru angka 3 ini ditarik ke kiri sampai memotong relatif humidity 100 ini persen. Coba kayak merah ini. Nah, ini nih. Bukan yang ini, angka 3. Angka 3 ke kiri. Angka 3 ini ke kiri. Kan itu kan angka 3. Ini kan angka 3. Ini sudah ke kiri tapi belum penuh, belum nabrak. Nah, itu ke kiri. Nah, ya di sini. Titik ini ya ke bawah. Biru ke bawah, lurus tegak dengan merah. Ya. Nah, bawah. Ya. Nah, itu angkanya 16,5 ditulis. Itu adalah titik embun. Ya. Ditulis ya.
Jangan lupa itu titik embun. Di sini udah ada dijawab nih. Garis horizontal ke kiri, terus ke bawah. Ya. Nah, itu 16, ini juga 16 ini. Di atas 15, itu ini sekitar 16 setengah lah. Ini 20. Nah, ini yang tadi merah angka. Maksudnya nanti itu kalau kamu mendinginkan terus jenuh itu jadi embun. Nah, ini tinggal garis saja ini, ya. Nah, ini berarti sekitar 16,5, tapi ini juga sama, itu 15, itu 20, sekitar 16,5 kira-kira. Kemudian yang humidity 12. Kalau yang merah tadi sekitar 11, ya. Nah, gitu caranya. Ini ya kayak gitu aja sebenarnya, cuma harus hati-hati ya. Hati-hati. Nah, ini mau 20, 50 sudah ya. Oke. Sekarang ada panas ya, itu nantilah. Nah, sekarang pendinginan ya. Nah, kalau panas itu ada entalpi. Entalpi itu yang miring ini, yang paling luar ini entalpi. Itu ya, entalpi nanti. Nah, itu nah ini entalpi, kalau ditarik yang merah ini entalpinya, nanti yang biru. Nah, kita lihat entalpi itu tinggal baca di sini. Itu satuannya apa coba ini? Entalpi itu apa? Kilogram entalpi ya. Kilojoule apa ini? Kilojoule ya, entalpi ini satuannya ya. Kilojoule per kilogram udara kering ya. Nah, sekarang coba contoh 3, coba ini gambar. Jadi nanti pada saat ngerjain misalnya ada tugas soal, ini yang penting itu gambar ini dipotong-potong, ngitung misalnya. Jadi ini kalau gini ruwet, kamu bikin baru misalnya temperatur 16 ya, sudah ini aja digambar 1 naik ke atas, terus itunya di misalnya temperatur 25, di sini tulis 25 naik ketemu 50 atau 60, ya sudah itu digambar humidity-nya. Ditarik ke kanan deh humidity, ditarik ke kiri. Poin ya. Gitu. Nah, ya kira gitu. Jadi ini cara membaca ya. Ini sudah dibantu oleh gambar ini. Ini angkanya juga saya ngecek dari yang saya kirim ya. Soalnya kurva saya satuannya ini yang saya kirim tadi LB, jadi nanti harus saya konversi ya. Ya ini kan sudah ada yang cocok nih ya. Ya. Nah, sekarang coba ini ada lagi, kasih warna aja yang lain. Yang contoh lain di 3 coba ini. Ada AC ya, ruangan AC itu berarti dari panas didinginin ya. AC ya. AC itu berapa itu? 28. Coba lihat. AC 28. Coba AC. Mana AC? Nah, ini pendinginan nih, pendinginan. AC 28. Berarti hanya didinginkan aja itu ya. AC 28. Suhu bola basahnya udah diketahui, udah dijawab sebenarnya. Gambarnya sekarang yang contoh 3 ini suhu 28, coba berarti ini suhu panas kebalik ya, didinginkan. Coba mana 28 suhunya. Nah 28 dekat 30. Permisi Pak, untuk garis-garis sebelumnya apakah mending dihapus atau dibiarkan saja? Apa? Garis yang tadi
boleh aja kalau kamu bisa ya boleh aja, nggak masalah. Kan udah bisa. Oh kalau yang ini dihapus ya nggak apa-apa, kan itu udah lewat. Tapi yang penting paham. Jadi gini kesimpulannya ya. Kalau kita memanaskan ya berarti suhu, coba lihat ya, lihat ini di kurva. Suhu pemanasan awal misalnya 25 ya. Berarti ini saat awal saya ingin memanaskan bahan padat misalnya, ingin mengeringkan bahan padat. Suhu awalnya kan 25. Nah, kelembapannya misalnya tadi 60 ya. Kalau saya panaskan berarti ke kanan. Saya sampai 60 misalnya ini. Berarti kelembapannya turun. Nah, pasti turun karena ini lihat nih. Pengen berapa? Nah, gitu. Nah, ini misalnya 28 ini 28 garisnya deket 30 aja. Kira-kira 28 tadi deket 30. Ya nanti boleh dicerna dulu ya. Ini yang ketiga nggak ada warna lain ya. Warna, oh ya udah hijau ya. Sekarang 28 di sini. Kurang kanan dikit merasa. Oh ya udah pas ya. Ya. Tengah lebih. Ini 28. Di mana tadi? Penyelesaian mengenai kurva ya. Pendinginan. Nah, kalau pendinginan itu apa? Kalau didinginkan itu ya coba set suhu 28 di sini AC 28 suhu bola kering apa ini berapa? Ini suhu 28, ini suhu bola basah ini. Jadi 28 kelembapannya ada nggak di sini? Oh, nggak ada kelembapannya. Ruangan AC udara keluar 15 bulb ya. Oh ini diketahui ini, coba lihat nih 28 tapi diketahuinya suhu bola kering ya. Suhu bola basah ada nggak sih coba? Oh, 28 naik tapi kelembapannya nggak dimunculkan di sini ya. Ruangan AC 28 dB dry bulbnya 22 wet bulbnya udara keluar AC dB-nya 15 WB-nya 22 WB ya WB ini kok kandungan air yang dikurangi di ini aja sekarang sebentar WB 22 itu bukan dB ya WB-nya 22 yang di soal itu salah ini ya. Jadi di jawaban itu penyelesaian dB 28 WB 22 coba dicek itu ya WB dB ya pertemuan antara tadi berapa ya 28 dulu ya 28 ke atas ya mana 28 ke atas kita harus masang dulu WB ya WB suhu bola basah WB-nya dipasang 22 jadi tempat ini ya tempat atau dihapus udah hafal ya ini 22 nempel ini 18 ini 22 di mana bisa di sebelah kiri nah itu 22 terus saja nah begitu sedangkan ini 28 nah itu gitu ditarik ke kanan ya tarik kanan ya nah, itu benar kalau ditarik ke kanan apa itu tadi ya yang tarik ke kanan
dari ini yang belum muncul adalah ini, jadi harus bikin sejajar ini. Coba bikin kelembapannya yang 28. Coba ini 28 didirikan, ini dia. Ini coba ini yang miring nih. Nah, coba ini 28. Coba ini yang jawabannya itu yang benar. Coba di yang huruf ini tadi dibuka angkanya, coba angkanya. Ini kering ya, 28, BB-nya 22, bebas, jadi suhu bola basahnya 22. Ya. Kemudian yang keluar BB-nya 15, BB-nya 14. Nah, ini ditambah dulu. Nah, itu maksudnya. Bisa, ini dempet-dempet ya. Tuh, dempet-dempet. Ya gitu. Kemudian coba dicek lagi. 15 udara basah 14 ya, dB ya. Pada saat 14 15 ya, kering ya. Oke ya. Nah, itu tinggal baca ya kalau begitu. Ya, sekarang yang kandungan air akan dikurangi itu W1 dikurangi W2. Nah, W1 kurangi W2 ya. Nah, entalpi itu H1 kurang H2. Nah, W itu berat ya. Berat air ini. Berarti ini sebenarnya entalpi kalau ke kanan entalpi, coba entalpi itu nariknya harus dari humidity. Ini nggak diketahui humidity-nya. Nah, sekarang kandungan air yang dikurangi itu W1 per W itu ini ya, kilogram air per udara kering. W1 kurangi W2 ya. W1 itu yang titik 28 di sini ya. Titik 28 itu W1 ya. 1 dikurangi W2. Nah, W1 dikurangi W2. Bisa 28 ini juga ini ya W1 jadi 28 ya, 28 naik ya. Naik ke kanan tadi kalau pertemuannya ini nggak ada humidity-nya, nggak diketahui humidity ini. Yang diketahui temperatur aja, dibaca kelembapan spesifik W1 W2 berarti humidity ya, humidity spesifik itu humidity ya, ini kilogram air per kilogram. Jadi W1 dikurangi W2 bisa ya, W1 di atas ini 28 ini ya, W1 dikurangi W2 jadi W1 lebih besar kadar airnya ya. Kemudian pada suhu ini kemudian AC keluar. Jadi AC itu kalau keluar suhunya rendah ya, ininya juga turun. Nah, gitu ya. Jadi 28 ke 15 ya, 15 di sini. Satu-satu jangan ditumpuk begini. Jadi ini itu gambaran aja, jadi nanti waktu ngerjakan per garis ya. Jangan gini per garis. Jadi ini kalau misalnya soal 1 ya jangan numpuk begini di kurva ini, jadi diulang. Garis datar ini misalnya berapa 28. Nah, ini berarti yang lain nggak ada, hanya soal ini aja 28 15 gitu. Jangan numpuk begini ya. Bingung, saya juga bingung. Nah, kemudian entalpi itu H1 H2
Dihitung berarti entalpi itu, nah itu berarti garis entalpi yang miring-miring ini apa ini? Yang miring ke kiri, miring ke kiri ya, miring tajam. Coba ada ini enggak nama ini relatif humidity, ada yang volumetric. Coba ini kurvanya kurang ke bawah coba. Oh, ini volumetric ya, ini volumetric. Jadi kalau volumetric ini bacanya ya. Nah, nanti dari titik ini berapa volumetriknya. Ya, ini volumetrik. Terus sekarang coba ini aja. Kita coba kalau ini ganti baru susah ya, atau dihapus. Udah hafal ya teman-teman yang lain? Yang penting suhu bola kering, suhu bola basah dulu. Biasanya yang diketahui itu suhu bola ke bawah. Misalnya saya mengeringkan, itu berarti suhu bola kering dulu. Ya. Suhu awal. Kalau dipanaskan, berarti humidity-nya turun karena dipanaskan itu ke kanan. Ya, berarti relatif humidity-nya turun. Nah, itu kalau dipanaskan ya. Ya. Kalau yang AC ke kiri, jumlah airnya yang dibuang ada ini. Ya. Nah, itu ya. Sekarang coba ini ya. Ini 4 sudah. Ini contoh. Ya. AC ya, yang AC sudah. Nah, sekarang ini enggak ada ya. Garis adiabatis. Nah, coba lihat itu. Nah, adiabatis H konstan. Adiabatis tadi ada enggak? H konstan ada enggak adiabatis? Ikuti adiabatis titik 1. Nah, coba ini yang 35 aja ini ya. Yang soal 4 coba. Soal 4 ya, udara luar kering. Dry bulb 35 ya, coba ini. Ini kering, dry bulb 35, RH-nya 28. Nah, pendinginan ya. Ini udara mana tadi? Ya. Berapa tuh ini? 35, kelembapan relatif 20, kok kecil ya. Nah, dilewatkan melalui pendingin. Udara keluar, RH-nya 80. Coba. Nah, itu coba. 35, RH-nya 20 yang mana? 20. Coba. RH itu yang bawah. Pendek, coba ke bawah. Coba 35 dulu dB. 35 ini 35. Awalnya 35. Udara luar panas dan kering. Nah, 35 ini 35 jangan di sini. Nah, gitu. Dah gitu aja. 35 titik A misalnya 20. 20 mana? 6, 8, 15, ini 20 ini. Berarti dekat nah situ 20. Titik potong hijau ini dengan relatif humidity yang 20%. Ya, melalui pendingin ya, udara keluar, RH-nya 80. Nah, coba titik A. Nah, di situlah 20 ya, 15 ya, oke. Itu apa itu terserah. Nah, sekarang dicek yang 80. Coba relatif humidity-nya 80 ya, relatif humidity-nya 80 ya, garis ya. Oke, tanda titik 1 20, proses pendingin konstan ya, entalpi konstan sejajar wet bulb
sejajar. Nah, sekarang sejajar. Nah, ini sudah ya titik A. Sekarang ke 80 berarti diturunkan ya, diturunkan. Udara keluar 80 berarti kelembapannya naik. Nah, kelembapannya naik gitu. Coba. Proses pendinginan mengikuti garis entalpi konstan. Garis entalpi mana? Ya. Garis entalpi konstan. Konstan. Dua. Ya. Ya. Udah itu ya. Yang 8 ini berapa? Entalpi 20 ke 80. Coba lihat yang 80 nih. Lewatkan melalui pendingin evaporat udara keluar ya. Tangki 35 20 proses pendingin. Garis entalpi konstan sejajar dengan garis udara basah. Coba mana ya? Coba ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ah, titik A ini udara basah ya. Jadi tadi titik ini berarti kamu tarik lagi ini yang sejajar ini. Sejajar ini apa? Yang miring ke kiri ini. Tadi dari titik A kamu tarik ke arah kiri atas sejajar ini ya, dari sini. Kalau gini beda lagi ya, ke arah miring ini tapi ya nah ini kan garis ya, garis tapi ya sejajar ke ini pendinginan evaporatif ke garis bebas ke arah kiri atas ya, ikuti garis adiabatis ya, konstan ya, dari titik hingga perpotongan oval. Nah, ini titik ini turun ke bawah coba, dari hijau ini coba turun ke bawah 80. Nah sudah itu sama sebenarnya turun ke bawah. Nah ini namanya kok situ 80 ya. Nah, sudah dari 35 berarti dari 80 suhunya berapa itu coba ditulis. 21 ya. Dari karena ini masuk ke AC, maka suhunya dari 35 udara luar ya. Udara luar yang tadinya 20% sekarang menjadi 80%. Nah, 80% turun ke bawah berarti suhunya 21. Jadi AC di suhu ruangan itu 21 atau 22, 21 atau 22, 21. Ya, jadi kita pemahamannya, jadi kalau kita mau mendinginkan ya ruangan ya, pendinginan udara luar panas, kemudian RH-nya kecil dilewatkan melalui pendingin. Nah, RH-nya jadi naik. RH-nya naik karena pendinginan. Kalau pendinginan itu berarti jumlah airnya naik ini ya. Ini tinggal yang tadi berapa? 21 ini. Nah, nanti ditarik ke kanan ke kiri ini. Berarti humidity-nya ketemu di sini. Humidity-nya ketemu. Kelembapan terhadap udara kering. Ya, gitu maksudnya ya. Nah, konstan titik saya berpotongan dengan
baca di B dan W pada kelompok tersebut. W itu apa? Di sini jumlah air ya, ke kiri. Jadi pada titik 80 ini coba ini angka 80% itu ditarik ke kanan kiri ini. Coba berapa ini? 80% nih, coba. Dari 80% kamu tarik sejajar datar ya. Horizontal. Ya itu ya. Matris jadi kontak ya. Nah, gitu ya, sampai ke kiri ya. Ya gitu ya. Berarti nah situ berarti ketemu ini bisa dibaca yang ini. Nah, berarti humidity-nya ini. Jadi yang coba lihat tuh. Yang A tadi kalau ditarik ke kanan humidity-nya kecil kan. Jadi ini kalau yang ini coba lihat nih. Nah, terus ke kanan. Nah, gitu ya. Coba lihat nih. Jadi humidity-nya kecil karena panas ya. Coba lihat nih. Humidity-nya kecil. Sekarang 8 ya. 8 lebih sedikit. Ini karena panas begitu didinginkan jumlah airnya banyak, jadi 15. Nah, sebenarnya air yang keluar itu ya berapa? Selisihnya. Itu loh. Ya, itu selisihnya. Jadi makanya kalau ada AC itu saat awal itu kering yang masuk ruangan, kering. Ya, karena suhunya 25 di ruangan kelas. Tapi begitu dia AC-nya jalan, kelembapannya 80, airnya keluar. Ya, keluar itu pakai selang, ya sebanyak ini selisihnya. Nah, kira gitu ya. Jadi ini kalau AC ya, nah, mendinginkan. Kalau pemanasan, ini AC ya. Coba sekarang gini ya. Lihat nih, kalau pemanasan coba garis merah ya. Di sini coba kita memanaskan apa, coba lihat. Nggak ada di sini, coba kita contoh. Ini kan pendinginan. Sekarang pemanasan, coba di sini di 25 ada, coba titik 25. Kita memanaskan roti misalnya ya. Awalnya 25, ini berarti udara kering. Nah, artinya awal coba ininya kelembapannya 60. Nah, ini 60 ya. Jadi roti itu basah. Oke, ini 60 ya. Oke, 25 60. Nah, sekarang ditarik ke kiri atas. Ini tinggal narik itu tuh. Sampai 100%. Nah, gitu. Nah, itu terus turun ke bawah. Berarti ya ini ditarik ke bawah merah dari. Nah, itu. Nah, oke. Itu berarti di sini adalah suhu bola basah. Jadi dia 25, suhu bola basahnya berapa ini? Oke. Nah, sekitar 18. Ya, nggak usah ngukur, jadi nanti. Nah, sekarang ditarik. Di 25 ini ditarik ke sini ketemu. Nah, itu humidity-nya ketemu. Nah, oke. Nah, sekitar 12 kurang sedikit. Nah, sekarang saya keringkan, coba ini digeser. Coba 25, angka 25 itu. Kamu kasih, nah ini 25, kamu kasih panah ke kanan, dipanaskan menjadi 50. Coba merah ke atas. Nah, suhu relatif humidity-nya kalau beras itu berapa? Sebentar. Oh, sekitar 12. Ini berapa? Pak dicek ke atas lagi. Bentar, ini tadi 25. Ini yang 60 mana? Ya 60. Sekarang ini 50.
Sekarang ininya 10, coba 10 aja. 10. Ini 8, 10 ini angka berapa? Ya 10 cuman ini ya, oke. Udah 10. 10 ya. 10 itu udah kering. Ya. Atau 12 naikin. Supaya agak real. 10 kering, 12. Nah, udah situ ya. Kamu tulis di sini 12 ya relatif humidity-nya, RH 12 di sini. Ini 12 oke lah. Nah, RH 12. Nah, 12% maksudnya. Kamu tulis nanti lupa. Nah, sekarang ditarik ke kanan. Udah cukup. Oke. Coba ya. Oke, ditarik ke kanan sama ke kiri. Udah ini. Udah segini aja, udah. Berarti ini berapa? Coba angkanya. W2. Ini W1. W1 12. W2 itu 9. Ini W1 ini yang 12 ini. Ini W2. Berarti ya, jumlah air yang diuapkan itu 12 dikurangi 9 kilogram air per udara kering. Coba ini tulis W1 nih, di 12 ini. Ini W2, W1-nya di ini. Nah, itu. W1. Pak, jelas, supaya jelas. Nah, gitu ya. Ini W1 yang di bawah 12. Nah, oke. Nah, W1 adalah jumlah air yang dari air yang di 12 gram per satuannya kilogram air. Ini cara menghitungnya aja per garis ya. Jadi kalau ada volume ini ikuti garis, misalnya kubik volume ikuti ya, kira-kira gitulah. Ini secara ini, jadi coba kamu ulangi lagi. Yang saya butuhkan ini adalah coba kamu gambar ulang. Jadi jangan gambar gini, gambarnya kotak X, sumbu X, hanya grafik. Sumbu X itu temperatur, sumbu tegak sebelah kanan cuma 2. Garis, kemudian garis ini tegak sama humidity 100%. Nah, sedangkan angka mana itu? Angka 60 ini kamu tulis awal. Jadi garisnya angka 60% sama tegak. Terus yang kedua garis merah ini 50 sama W2, yang lain mah kosong. Itu maksud saya kalau gambar. Jadi saya tahu kamu tuh kerjain mana gambarnya. Nggak bisa ujuk-ujuk ada angka di kertas, di kertas itu ada tulisan mesti begini. Jadi yang terakhir ini saya pengen manaskan roti itu basah, suhunya 25 saat masuk. Nah, saat masuk ini jadi kalau misalnya yang merah di awal itu, jadi harus sejajar. Nanti kalau ada tegak tapi ke arah kiri, miring ke kiri. Nah, kira gitu ya. Nah, coba nanti diulangi lagi ya. Nah, ini nanti kalau sudah gitu baru cobalah itu latihan 1-2 itu ya. Ya gitu aja sebenarnya. Jadi ini saya nggak punya ini masalah. Saya
Coba nanti saya dikirim satu yang jelas supaya saya bisa. Ini saya juga nyari di buku-buku yang ada ini LB. Aduh, kalau LB harus ngurmasi lagi. Ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini nanti temennya nggak hadir ya ini ya dibantu ya, artinya dikasih tahu ya. Yang coba ini secara garis besar gitu ya, sehingga di sini nanti saya tambah sedikit penjelasan, tapi nanti saya kirim aja cuma 1 lembar 1 halaman ya. Ya kira begitu ya. Relative humidity ini kalau ada volume ikuti, kalau ada entalpi ikuti yang di luar sana ya. Jadi coba yang entalpi itu, coba entalpi itu terus coba ke atas, ini gambarnya ke bawahin, coba gambarnya ke bawahin, kayaknya entalpinya di atas. Humid heat volume cubic feet. Coba yang ini volume, saturated volume dan saturated volume temperatur ada nggak di sini? Humid heat, humid heat terus gambarnya ke bawahin. Saya mau baca angka di atas terus ke bawahin. Bukan gini, itu ke atas namanya, ke bawahin. Balik. Gambarnya diturunin. Terus. Nah, terus. Oh, nah ini apa ini? Oh, ini nggak ada ini. Oh, beda-beda. Jadi ini angka yang ini itu, yang tegak ini, coba terus. Ini weight bar terus ke bawah. Ini ke atas lagi. Berarti nanti kalau ada pertanyaan ini, coba zoom terus ke atasin. Gambarnya ditarik ke atas. Jadi kalau nanti ketemu entalpi tinggal ini ya. Nah, ini. Dah, terus ke bawah. Ya. Mungkin itu bisa saya sampaikan, ada pertanyaan coba. Karena ini sebenarnya kalau udah terlanjur saya berikan di teorinya pengeringan, jadi ini ada ini pengeringan atau pendinginan sama aja AC. AC-nya sudah tadi contohnya. Tinggal nanti ada tambahan. Ya. Coba itu ada pertanyaan? Terus teman Tonton, Erika, Muhammad, coba dipelajari dulu ya. Jadi nanti masih barangkali kamu kerjakan 2 itu latihan itu aja, mirip juga. Nanti saya kirim yang 1 halaman aja, ini penjelasan aja. Ya, ada pertanyaan? Jadi nanti kalau kamu ada mata kuliah misalnya praktikum pengeringan, ini dipakai ya. Pengeringan itu ya sama ini pakai tadi. Pada saat barangnya masuk, misalnya biji-bijian masuk ya pasti kadar airnya di dalam bahan padat itu tinggi, sekitar 50, 40 ya. Dikeringin, pengennya jadi 10. Nah, berarti harus ada udara panas gitu ya. Berarti barangnya itu dipanasin. Si biji-bijian dipanasin, suhunya misalnya 60. Saya juga sama ini kemarin ada praktikum organik kan basah, kristalnya basah, Pak keringin 60 saja. Saya minta kadar airnya sekitar 10. Ini kalau basah itu kadar airnya 50-60. Coba 10. Nah, ternyata yang diuapkan ketemu karena tambah ringan. Nah, gitu. Ini
bisa baca. Dikri 60 kelembapannya misalnya 10%, ya sudah, berarti jumlah air yang diuapkan ketemu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sudah 1 jam. Ya. Kira-kira gitu ada. Sepertinya cukup, Bapak. Ya, nanti dibaca ya. Tapi ini kalau cuma baca nggak bisa, kamu harus nyoba diulang. Jadi ini jangan ditipa-tipa begini ya. Satu gambar aja kamu hanya sumbu Y sama sumbu X sama entalpi 100% atau garis ini. Nanti kalau mencari entalpi ya garis aja entalpi kira-kira itu. Yang penting 25 di sini naik terus ke kiri ke kanan, ini ketemunya, nah itu baru saya paham. Kalau ujuk-ujuk kamu ngasih angka di kertas, saya bingung mana ini arahnya. Ya, yang penting dusur di sini. Tulisan kamu nyoret-nyoret tadi itu yang dibaca. Mungkin nanti kalau ada pembimbing apa yang dilihat itu dari mana ini angka ini. Nah, gitu ya. Terima kasih ya. Kalau sudah dikerjakan aja itu latihannya kalau ada ya. Mungkin nanti hari Senin ketemu lagi. Mungkin ya paling review semuanya ada lanjutan lagi ya. Kita cek lagi, nanti saya koordinasi dengan Pak Nur apa yang dia sampaikan. Kalau yang kelas lain tahu nggak ya kamu? Sampai mana? Saya belum tanya, Pak. Paling nanti coba untuk ditanyain ke kelas lain. Nanti di WA aja supaya sama. Takutnya begini, UTS soalnya sama gitu loh, 4 kelas gitu. Ya sedang saya kemarin juga pengen buat soal sebagian dari saya, ternyata soalnya dioplos ya. Nah, makanya supaya sama nanti kasih tahu dia apa gitu, sampai mana, apakah pengeringan dilewat, nah gitu loh, masuk ke habis pengeringan apa ya kemarin itu cooling tower ya, habis itu boiler, nggak tahu boiler kok nggak ada di RPS. Nah, tapi kalau nggak ada ya cooling tower dulu ya, kita coba nanti kasih tahu saya kalau kamu besok atau apa ada informasi, saya bisa nyiapin karena bukunya belum ada ini karena kurikulum baru ya. Ini aja saya PPT juga belum sempat karena asistennya pada sibuk ya. Ya terima kasih ya. Mudah-mudahan kamu coba aja. Jadi kamu harus pakai coret-coret di kurva sumbu X, sumbu Y, temperatur gula kering, temperatur gula basah, kemudian ke kanan humidity, ya, kemudian nanti yang miring itu ada apa spesifik ya. Kalau ada volume spesifik, ada humid spesifik, ya. Nanti dibaca aja. Terima kasih ya, mudah-mudahan menambah ini ya pemahaman ya. Kita tutup aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.